Ternyata semesta merancang kisah ini jauh sekali. Almeira, perempuan muda yang baru saja keluar dari mobil Civic, mengedarkan pandangan ke sekeliling, di mana bangunan berlantai 2 dengan khas kafe yang begitu diminati oleh kalangan muda, menjadi tempat pertemuan ia bersama teman saat kuliah kedokteran lalu. Namanya adalah Sia, yang saat ini sedang mengambil spesialis dokter kandungan. Almeira memastikan kembali handphone yang ia genggam, di mana katanya Sia sudah berada di lokasi. Dengan langkah santai, Almeira pun masuk ke dalam, mencari nomor kursi yang sudah dikirim oleh Sia. Saat ia tadi akan bergerak menuju lokasi, tidak butuh waktu lama, Almeira menemui sosok perempuan didampingi lelaki asing, yang belum dikenal Almeira sendiri. Namun wajah hangat perempuan itu disuguhkan kepada dua orang yang sudah menunggunya sejak tadi. Maaf sih, maaf banget. Aku telat lama, soalnya dinas hari ini, agak ramai di rumah sakit, ujar Almeira sopan. Gak apa-apa Al, santai aja. Ketemu teman kuliah kok, bukan klien penting. Pasangan kamu, jari telunjuk Almeira mengarah kepada lelaki yang duduk di sebelah Sia. Perempuan muda itu tertawa kecil. Matanya mengarah kepada objek yang dimaksud oleh Almeira barusan. Bukan Al, kenalin ini sepupu aku. Namanya Mas Hanif. Sekarang sedang ambil S2 Hukum di universitas dekat sini juga. Nah, Mas Hanif ini Almeira Hafsah. Dulu aku pernah ceritakan, waktu aku masih kuliah. Kalau aku punya temen yang cantik banget secara fisik, juga attitude-nya. Berprestasi lagi, ini dia orangnya Mas. Almeira tersenyum ke arah Hanif, namun tidak lama kemudian dipalingkan kepada Sia lagi. Nggak seperti itu juga sih, kamu berlebihan deh. Sebenarnya aku biasa aja kok. Tapi itu beneran kok. Oh ya Mas, Al ini lulusan dari pesantren loh, terus kuliah ambil jurusan kedokteran di Jakarta. Nah, jadi dokter solihah. Sudah sih, kamu puji aku terus dari tadi. Gak baik. Sia terkekeh. Sebenarnya aku ajak kamu ketemu ada yang mau diomongin nih. Boleh, tentang apa itu? Al, bulan depan aku menikah. Masya Allah, beneran sih. Alhamdulillah sudah ketemu jodohnya. Saud Almeira dengan wajah berbinar-binar. Matanya sempat mengintip ke arah Hanif yang masih duduk di sebelah Sia. Terus pasangannya kok gak diajak sekalian? Perempuan itu meringis. Calon suami aku masih di Melbourne, belum balik ke Indonesia. Tapi sebentar lagi terbang ke Indonesia kok kalau sudah mau menikah. Dia lagi ada penelitian di sana. Dokter juga sih. Enggak sih Al, pengusaha. Maunya dapat dokter, tapi enggak jodoh di sana. Ya sudahlah, yang penting baik akhlaknya. Bisa jadi suami juga ayah bagi keturunan aku nanti. Itu lebih dari cukup. Mau dia dokter ataupun pengusaha bukan statusnya, bukan pekerjaan yang menjamin bahagia Al, tapi karakternya. Almeira tersenyum, membenarkan perkataan Sia barusan. Terus apa yang bisa aku tolong? Nah gini Al, karena aku itu ingin banget mewujudkan mimpi pernikahan yang sesuai dengan impian sejak kecil. Jadi aku butuh pendapat kamu dan juga pendapat Mas Hanif. Loh, kalau ikut pendapat aku, jadinya bukan wedding dream kamu dong. Gimana sih kamu sih? Yang ada nanti bentrok terus, banting sama konsep kamu. Maksud aku, Al, minta menentukan konsep yang pas. Karena aku banyak banget konsep di kepala. Tapi kayak nggak tersalurkan gitu, Al. Aku ingat banget kalau kamu dulu suka dengan hal yang berkaitan dengan dekor. Jadi aku pikir kayaknya cocok banget nih minta pendapat kamu dan Mas Hanif. Kenapa Mas Hanif ikut serta juga? Selera kita belum tentu sama loh. Dia yang punya wedding planner-nya Al. Aku pakai jasa usaha Mas Hanif. Oh, Almeira pun mengerti. Matanya kembali mengarah kepada lelaki yang sedang tersenyum kepadanya. Walaupun tidak terlalu ketara. Jadi pakai usaha keluarga gitu ya? Bagus banget sih. Jadi kayak kita nggak sungkan buat request wedding dream yang bakal digelar. Ya Al, bener banget. Kamu juga deh Al,
Kalau bisa dapat suami yang kerjanya di wedding planner, biar pernikahan kamu jadi pernikahan sakral nan mewah. Tawa Almeira menghias sudut bibir. Kalau aku sih pernikahan sederhana aja sih. Gak apa-apa gak dapat mewahnya, tapi dapat sakralnya. Bisa aja kamu Al, ucap Zia gemas. Namun ucapan Almeira tadi membuat Hanif terpana. Sejak tadi ia memilih diam. Mendadak ia jadi tertarik dengan sosok perempuan yang baru saja menyahut perkataan sepupunya. Almeira Hafsah. Panggilan itu bersumber dari dalam hati Hanif. Wah, Bu dokternya kok tumben pulang lambat, ucap Ina kepada sang adik. Ketika mendapati tubuh Almeira baru menyembul di sebalik pintu masuk. Hehehe, iya mbak, kebetulan tadi ketemu teman kuliah di luar. Jadi mampir sebentar setelah selesai dinas. Almeira berjalan menghampiri saudara perempuannya yang sedang bercengkerama dengan sang buah hati yang berusia 2 tahun. Siapa Al? Sia. Mbak Ina masih kenal nggak? Dia pernah tidur di sini, waktu aku dan Sia mau ujian akhir. Oh Sia, masih kenal dong, bukannya dia mau menikah ya? Kok Mbak Ina tahu? Almeira sedikit terkejut. Tahu dong, yang jadi calon suaminya itu kan adik teman Mbak di kantor lama. Oh iya, kok saling berhubungan gitu? Kayak nggak jauh-jauh banget. Namanya Arga, tapi sekarang masih di Melbourne. Setahu Mbak nih, dia masih penelitian untuk studi kedoktorannya. Bener banget Mbak, Sia juga ngomong gitu tadi. Keren sih, Sia bisa dapat suami sekelas itu. Pengusaha pula, keturunan dari konglomerat kayaknya Mbak. Memang, Arga itu old money. Sebenarnya dulu dia dijodohin ke Mbak, tapi nggak ada jalan buat hidup sama dia. Beda pandangan terus, akhirnya bubar. Mbak kenal dengan suami saat ini, dianya lanjut studi kedoktorannya. Wah, dan ternyata justru teman aku yang jadi calon istri dari suami nggak jadinya Mbak Ina. Kamu sendiri kapan, Al? Sudah ada calon belum? Ih, Mbak, aku nggak suka deh kalau ditanyain seperti itu. Loh, ini kan bukan mendesak. Mbak cuma tanya, barangkali sudah ada calon. Jadi disegerakan. Imbuh Ina pada sang adik. Belum ada Mbak, aku juga sedang ikhtiar sih untuk segera menikah. Doanya ya, semoga ada lelaki yang sesuai dengan kriteria aku. Kemarin sempat masukin CV ta'aruf, tapi belum ada yang cocok. Gimana kalau minta bantuan papa sama Umi? Barangkali ada kenalan dari mereka yang bisa buat kamu bertemu jodoh. Sesuai dengan karakter orang tua juga karakter kamu sendiri. Ya kan, Mbak dulu juga gitu kok. Memangnya Umi mau Mbak? Kenapa nggak mau? Buat anak perempuan yang paling disayang pasti bersedialah. Nanti deh Mbak coba ngomong ke Umi sama Papa. Semoga bisa cocok sama kamu juga. Tapi kalau ada calonnya loh Mbak, kalau nggak ada nggak apa-apa. Papa selalu ada stok lelaki limited edition Al, tenang aja. Ujar Ina dibarengi tawa kecil. Ini seriusan, kamu gak punya pandangan buat seseorang yang menurut kamu spesial gitu. Zaman kuliah ada Mbak, tapi dulu banget sih, sekarang dia sudah menikah. Saat itu aku benar-benar kosong, saut Almeira serius. Tapi entah mengapa tiba-tiba wajah Hanif hadir di pelupuk mata Almeira. Walaupun sekelipat dan langsung hilang. Astagfirullah, ia segera berujar. Akan berdosa jika lelaki itu telah memiliki pasangan atau calon pendamping hidup pilihannya sendiri. Kenapa Al? Tanya Ina kepada sang adik. Enggak Mbak, enggak apa-apa. Biasalah isi kepala selalu ada buruknya. Katanya dibarengi ringisan. Kamu ini, Ina berdejak. Dokter Almeira. Suasana maghrib di kediaman orang tua Almeira benar-benar hidup, di mana orang yang ada di rumah sibuk untuk menunaikan kewajiban mereka masing-masing kepada Allah. Hanya papanya saja yang berangkat ke masjid. Almeira beserta saudara perempuan dan juga uminya mendirikan sholat maghrib berjamaah di musola rumah. Setelah menyelesaikan ibadah sholat maghrib, berzikir sebentar, lalu saling meminta maaf. Uminya mulai sibuk di dapur untuk menyiapkan makan malam. Sedangkan saudara perempuan Almeira memastikan sang buah hati yang sedang terlelap di dalam kamar. Hanya Almeira yang masih berada di musola dengan bacaan tilawah setartil mungkin. Sampai beberapa menit kemudian,
Terdengar deru mobil yang menandakan bahwa papanya pun telah kembali dari masjid dekat kompleks. "Assalamualaikum," ucap Erkam kepada penghuni rumah yang berada di dalam. "Waalaikumsalam, Pak," sahut Ina. Kebetulan ia baru saja keluar dari kamar. "Adik kamu mana?" tanya kepada anak tertua. "Lagi baca Quran, Pak. Itu ada di musola." "Nah, kamu masih ingat Pak Irsyad? Bukannya rekan bisnis Papa 3 tahun lalu. Betul nggak sih?" "Ya, betul." Erkam membenarkan terkaan sang anak. "Terus kenapa?" "Tadi Papa ketemu dengan Pak Irsyad di masjid. Kebetulan dia sedang ada proyek di dekat kompleks ini. Ngobrol banyak hal, dan dia menanyakan Almeira. Apakah sudah ada yang melamar atau belum? Papa jawab saja belum ada untuk saat ini. Ternyata ia menawarkan putra bungsunya yang baru pulang dari Singapura kepada Al. Anaknya baru menyelesaikan pendidikan S2-nya. Kalau misalkan Al mau, nggak salah kan kita coba untuk ta'aruf, menjalin komunikasi baik. Barangkali mereka ada jodoh." Wajahnya langsung berubah sumringah. "Wah, kebetulan banget, Pak. Tadi siang aku dan Al baru banget bahas tentang jodoh untuk Al. Kata Al sendiri, dia masih belum ada hilal mengenai pasangan. Terus aku ngomong ke dia, kalau misalnya minta bantuan Papa dan Umi gimana? Dia bilang nggak apa-apa. Sepertinya jodoh Al sudah di depan mata sih, pas banget momennya." Erkam terkekeh. "Tapi Papa juga belum kenal anak bungsu Pak Irsyad. Setahu Papa dari SMA di Singapura. Baru kembali setelah menyelesaikan S2-nya. Menurut aku sih lelaki itu masuk kriteria Al deh, Pak. Dia memang mencari lelaki yang secara pendidikannya terbantu untuk menyeimbangkan pekerjaan Al sebagai seorang dokter. Ya minimal setara lah. Nanti biar Papa coba ngomong ke Al, mau coba untuk kenal atau enggak." Ina menjentikkan jemarinya ke arah Erkam. "Pasti dia mau, Pak." Erkam pun menghampiri sang istri di dapur untuk menyiapkan semua menu makan malam. Tak lama berselang, Almeira keluar dari musola dengan keadaan masih mengenakan perlengkapan sholat. "Apa sih, Kak, senyum-senyum gak jelas? Aku takut tahu." "Ada kabar gembira," ujar Ina sok misterius. "Apa?" sahut Almeira tidak mengerti. "Intinya ada kabar bahagia. Tunggu aja." "Apa sih, Kak? Aneh banget." "Ditunggu, aku masuk ke kamar ya. Kasihan anakku butuh ASI mamanya." Bibir Almeira berjengit. Tangannya mengusir sang kakak yang sedang menatapnya dengan tatapan menggoda. Ia pun segera masuk ke dalam kamar, bersiap-siap menikmati makan malam bersama keluarga besarnya di ruang makan. "Tapi ini terserah kamu, Al. Misalnya nggak bersedia ta'aruf dengan anaknya Pak Irsyad juga nggak apa-apa. Papa hanya menyampaikan sesuai dengan amanah dari Pak Irsyad tadi di masjid, saat Papa sedang sholat di masjid." Luah Erkam kepada Almeira yang sedang menikmati siaran televisi, sembari memainkan handphone. Setahu Umi, keluarganya Pak Irsyad itu tergolong keluarga yang memiliki topangan agama bagus, Al. Dan insya Allah keturunannya juga terjaga. Umi lepas, kalau semisalnya kamu bersedia ta'aruf dengan anak bungsunya Pak Irsyad. Sambung Zenia, Umi dari Almeira. "Siapa namanya, Pak?" Perempuan cantik itu ingin tahu. "Aduh, siapa ya?" Erkam berusaha mengingat-ingat nama yang disebutkan oleh sahabat bisnisnya tadi. "Sebentar, Al. Namanya Atar." Setelah cukup lama menjeda, akhirnya ia ingat lelaki yang disodorkan kepada sang putri. Baru saja lepas S2 di Singapura. Sekarang sedang pegang anak cabang di Jakarta. Sebab sudah memumpuni untuk menjadi seorang direktur. Makanya diminta balik ke Jakarta. Ditawarkan pada Al, memangnya dia single, Pak. Kalau Pak Irsyad saja mempercayakan anaknya kepada putri Papa, berarti belum ada pasangan. Ya itu kan papanya Atar. Gimana kalau dia sendiri sudah ada pasangan di Singapura? Nggak mungkin dong disodorkan ke kamu. Semisalnya Atar itu sudah ada pasangan. Timpal Ina kepada sang adik. Lagipun kalau misalnya ada pasangan, kalau bukan istri bukan masalah. Masalah dong, Mbak, yang menjalani pernikahan itu aku. Gimana kalau tiba-tiba di dalam pernikahan, dia berselingkuh atau diam-diam menjalin hubungan dengan perempuan yang sebenarnya adalah kekasihnya? Aku nggak mau diduakan, bukan hanya rugi soal perasaan, tapi ini sebuah komitmen dalam pernikahan, Mbak.
Karena penikah itu perjalanan panjang. Salah pilih suami yang ada menderita. Ina meringis. Iya sih, benar. Tapi nggak terlalu berlebihan seperti itu juga, Al. Saran Umi, kenali dulu Atar orangnya gimana. Kalau memang merasa ada kecocokan sama kamu, tahu dengan latar belakang Atar yang tidak memiliki pasangan, sedang single. Kan nggak apa-apa coba dijalani. Pilihan ini dipasrahkan ke kamu. Papa hanya memberikan jalan untuk kamu bisa menemukan jodoh. Masalah bersatu atau enggaknya, hanya kamu yang bisa menentukan pilihan sendiri. Bukan perjodohan yang didesak. Ini adalah pilihan yang harus kamu ikhtiarkan. Maksud Papa kan sudah ada orangnya. Jalannya aja lagi yang sedang mengarah kepada kalian. Ungkap Xenia kepada sang anak. Elmeira pun menganggukkan kepala. Betul Mi, aku juga tidak memperhitungkan yang Papa sodorkan barusan sebagai perjodohan. Kalau begitu, coba ikhtiar dulu. Biar nanti Papa bisa sampaikan ke Pak Irsyad. Kalau kamu bersedia untuk ta'aruf. Iya, Pak. Kalau sudah mantap, aku akan sampaikan ke Papa. Gimana untuk selanjutnya? Sekarang aku masih butuh waktu. Butuh cari tahu juga gimana latar belakang dari Atar. Aku nggak mau nanti ada hal yang nggak aku harapkan terjadi di antara aku dan lelaki itu. Erkam pun menganggukkan kepala, menyetujui usulan sang anak. Obrolan mengenai Almeira dan Atar pun usai.